Halo sahabat Merdeka, kembali lagi bersama saya Rifa Yusya di Hot Issue. Saya akan mengulas 3 berita terhangat pekan ini. Berita pertama, anggota Pas Pampres Praka Izroi Gajah bersitegang dengan petugas PPKM yang terdiri dari TNI dan Polri. Kejadian ini terjadi pada 7 Juli 2021 di pos penyekatan Daan Mogot, Jakarta Barat. Saat itu, Praka Izroi hendak melintas untuk melaksanakan apel pagi, namun ia disetop oleh para petugas. Para petugas meminta Praka Izroi menunjukkan kartu anggota Pas Pampresnya. Para petugas itu sempat mendorong dan meneriaki pengawal pribadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu. Malam harinya, puluhan Pas Pampres mendatangi Polres Jakarta Barat. Mereka ingin mencari anggota polisi yang bertindak kasar kepada Praka Izroi. Syukurnya, Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo bergerak cepat menyelesaikan masalah ini. Ia meminta maaf langsung kepada Komandan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto. 4 orang personil polisi yang terlibat insiden itu juga langsung diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Akibat insiden ini, Kapolres Jakbar menarik anggota polisi yang berpakaian preman pada pos penyekatan. Dia juga berjanji akan mengedukasi anak buahnya agar lebih humanis dalam menyikapi permasalahan di lapangan. Dan Pas Pampres Agus Subianto juga telah menerima permintaan maaf Kapolres Jakbar. Dia juga menegaskan bahwa masalah ini sudah selesai. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan hoaks yang bertujuan untuk memecah belah TNI dan Polri. Berita kedua, seorang pengendara motor meneriaki polisi sebagai anggota PKI. Kejadian ini terjadi pada hari ketiga penerapan PPKM darurat, yaitu pada hari Senin 5 Juli 2021. Pengendara motor itu emosi karena terkena macet imbas dari penyekatan di pos PPKM Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengendara motor itu juga sempat mengatakan bahwa penyekatan hanya menyusahkan rakyat. Polisi pun langsung mengamankan pengendara motor itu ke pos. Sempat terjadi cekcok saat polisi memeriksa identitas diri pengendara motor itu. Setelah diperiksa, pengendara tersebut langsung meminta maaf kepada polisi dan seluruh petugas yang berjaga. Polisi akhirnya melepaskan pengendara itu dan memintanya agar menghargai seluruh petugas. Pengendara motor yang meneriaki polisi PKI bekerja di sektor non-esensial. Ia bekerja di salah satu tempat wisata milik negara. Petugas memang melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang melintas. Hanya pekerja sektor kritikal dan esensial saja yang dibolehkan melintas. Berita ketiga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gencar melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap perusahaan yang masih menyuruh karyawannya kerja di kantor pada masa penerapan PPKM darurat tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Selama masa PPKM darurat, hanya sektor kritikal saja yang boleh bekerja dari kantor 100%. Namun, sektor esensial masih dibolehkan bekerja dari kantor maksimal 50%. Sedangkan sektor non-esensial wajib bekerja dari rumah atau work from home 100%. Sektor kritikal meliputi kesehatan, keamanan, penanganan bencana, logistik, transportasi, proyek strategi nasional,
konstruksi, dan industri kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Pada hari ketiga PPKM darurat, Anies sudah menutup 59 kantor yang melanggar aturan. Ia bahkan tidak segan-segan akan mencabut izin kantor yang masih melanggar aturan. Bukan hanya Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga gencar melakukan sidak. Saat melakukan sidak di kantor MBA Consult di Rasuna Said, Riza menemukan 4 karyawan yang masih masuk kantor padahal terinfeksi virus corona. Riza langsung menutup kantor itu selama 3 kali 24 jam. Kedatangan Riza merupakan buntut dari laporan warga. Anies dan Riza sebelumnya memang meminta masyarakat untuk berani melapor jika dipaksa tetap bekerja dari kantor. Keduanya berjanji akan merahasiakan identitas para pelapor dan menindak laporan tersebut. Pada 9 Juli 2021, 70 pimpinan dari 34 perusahaan non-kritikal dan non-esensial ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran PPKM darurat. Mereka dijerat pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Mereka terancam hukuman 1 tahun penjara. Ya, sahabat Merdeka, itulah tadi 3 berita terhangat pekan ini. Jangan lupa share dan komen video-video yang ada di channel YouTube merdeka.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya. Saya Rifa Yusya, sampai jumpa.